Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan konten pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint bernarasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 5 poin yang nanti akan saya sampaikan dalam tutorial ini. Yang pertama adalah memberikan narasi atau penjelasan pada setiap slide presentasi materi perkuliahan. Yang kedua, cara menghapus semua timing dan record slide. Dan yang ketiga, cara mengedit atau mengganti rekaman narasi slide. Yang keempat, memberikan background musik pada materi slide perkuliahan. Yang kelima adalah bagaimana mempublish slide materi perkuliahan ke PowerPoint slideshow dan video yang berextension MP4. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah bagaimana membuat konten pembelajaran dengan record slideshow pada PowerPoint. Nah, sebelum membuat konten pembelajaran, hal yang harus dipersiapkan yaitu adalah yang pertama adalah cek pengaturan sound pada komputer atau PC Anda. Yang kedua, gunakan headset atau earphone agar suara yang ditangkap oleh laptop lebih jelas. Yang ketiga adalah slide PowerPoint yang sudah dilengkapi materi-materi perkuliahan. Kemudian yang keempat adalah catatan narasi ya, untuk membantu dalam memberikan penjelasan pada slide PowerPoint. Dan yang terakhir adalah background musik atau instrumen untuk mengiringi slide agar tampilan lebih tidak membosankan. Nah, ini sifatnya adalah opsional ya jika diperlukan. Baik, yang pertama adalah cek pengaturan sound pada komputer atau PC ya. Nah, di sini pengaturan sound yang nanti saya akan tunjukkan adalah pengaturan sound pada menu setting di Windows 10. Ketika teman-teman menggunakan Windows 10, maka ada icon ya, icon speaker. Nah, di sini klik kanan aja. Nah, klik open volume mixer. Ini pengecekan pertama. Nah, pastikan untuk suara di sini ya. Suara yang digunakan adalah posisi tidak nonaktif ya. Posisi iconnya adalah tidak nonaktif seperti ini. Kalau seperti ini dia nonaktif. Nah, ini pastikan posisinya dia aktif seperti ini. Oke, yang kedua klik kanan, kemudian open sound setting. Nah, di bagian sound setting di sini ada beberapa pengaturan di sini ya. Choose your output device. Nah, di sini untuk speakernya adalah karena saya menggunakan software VX ya. Saya menggunakan software VX. Nah, maka di sini speakernya menggunakan ini. Kemudian untuk mikrofon juga saya menggunakan software VX ya. Nah, ini saya gunakan, pastikan mikrofon yang saya gunakan ini adalah sesuai dengan apa yang kita pakai di situ ya. Nah, contohnya kalau mikrofon sudah masuk, ini ada efek ya. Jadi ada tanda ya. Dia bergeser-geser ya, seperti ini, bergerak ini. Ini tandanya mikrofon sudah bekerja. Kemudian untuk volume mungkin bisa diperbesar juga ya. Misalkan volume mau diperbesar, device properties-nya agar lebih maksimal. Jadi pengecekan yang kedua adalah bagaimana mengecek suara dari speaker dan mikrofon. Nah, kalau ini sudah jalan, insya Allah sudah bisa kita gunakan, siap untuk digunakan untuk merekam narasi dari PowerPoint. Langsung saja praktek ya, bagaimana membuat video pembelajaran dengan record slideshow pada PowerPoint. Nah, di sini saya sudah menyediakan latihan PowerPoint bernarasi. Untuk filenya bisa nanti Anda download di kolom deskripsi di bawah. Ya, di sini saya menggunakan PowerPoint 2016 ya, jadi Microsoft Office 2016. Untuk Office di bawahnya mungkin minimal 2010 lah ya. Jadi tidak disarankan 2007 ya. Di sini saya menggunakan 2016. Nah, saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana merecord slideshow dengan menggunakan PowerPoint di Office 2016. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik slideshow ya. Pada menu slideshow di sini terdapat record slideshow. Nah, di sini ada pilihan start recording from beginning dan start recording from current slide ya. Nah, start recording from beginning dan start recording from current slide. Baik, yang start recording from beginning di sini adalah untuk merecord slide ya di awal, mulai dari awal
slide ya. Jadi mulai dari awal slide. Sedangkan untuk start recording from current slide, kita memulai merecording baik itu durasi slide-nya ataupun suara ya. Suara yang nanti kita berikan pada slide tersebut ini adalah di slide tertentu. Jadi kalau untuk mulai dari awal berarti kita pilih yang start recording from beginning. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini record slideshow-nya adalah select what you want to record before you begin recording. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah slide and animation timings. Yang kedua adalah narration, ink, and laser pointer. Nah, ketika Anda ingin pastikan ini tercentang semua ya, tercentang semua. Kemudian klik aja langsung di start recording. Nah, maka di sini sudah otomatis dia akan slide show pada PowerPoint tersebut. Nah, kemudian di sini sudah berjalan untuk animasinya, durasinya ya, durasi yang ada di sini. Nah, ini saya sudah merekam ya suara yang ada di slideshow ini. Kalau kita ingin mengulang ya, klik aja tanda repeat yang ada di sini. Ya, maka akan muncul Microsoft PowerPoint recording pause ya. Nah, ini klik aja resume recording. Mulai lagi jalan. Jadi kita bisa mengulang-ulang rekaman atau suara yang kita record di slideshow ini. Jangan khawatir kalau ada kesalahan dalam merecord, kita bisa mengulang berulang-ulang kali ya, dengan cara tadi mengklik pada tanda repeat atau tanda panah ke kiri ya. Seperti ini. Nah, untuk fungsi yang di sebelah kiri itu adalah pause recording. Pause recording di sini adalah untuk menghentikan sementara rekaman ya. Jadi klik aja di sini maka dia akan menghentikan rekaman dan record durasi ya. Jadi durasi tampilan slide ini akan berhenti. Kalau maka akan muncul seperti ini, Microsoft PowerPoint recording pause. Nah, di sini ada resume recording. Nah, ini bisa diklik untuk memulai kembali. Ya, seperti itu. Nah, ini kita klik repeat lagi atau di sini untuk mempause klik kanan aja. Nah, klik kanan dia akan otomatis akan pause ya. Jadi menghentikan sementara untuk record slide dan record narasi. Ya, untuk penggunaan klik kanan di sini ya. Di sini ada beberapa fungsi ketika teman-teman menggunakan klik kanan. Di sini ada pilihan next, previous. Next itu untuk ke slide berikutnya, previous untuk slide sebelumnya, kemudian untuk melihat semua slide ya, zoom in ya. Kemudian ada screen, ya ada screen di sini, kemudian ada pointer option. Nah, ini yang sering digunakan adalah pointer option ya. Kemudian ada help, pause recording, and show untuk mengakhiri rekaman atau record slideshow. Nah, di sini kita coba untuk yang pointer option ya. Di sini ada pilihan laser pointer. Nah, pilih aja kita coba ya. Ini kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini akan berubah menjadi pointer yang seperti laser pointer ya, seperti itu. Nah, klik kanan lagi. Kemudian pointer option ini kita bisa mengganti. Nah, ketika kita mengklik kanan, di sini untuk tampilan menu ini tidak akan muncul di PowerPoint ya. Jadi ini tidak terlihat ya, terhidden ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, ketika kita pilih pen ya, kita ubah ke pen, di sini akan berubah kursornya menjadi seperti ini. Ya, seperti ini. Kita bisa mencoret-coret ya. Klik kanan lagi. Kemudian di sini ada fungsi lain yaitu adalah highlighter untuk memberikan penanda, kemudian ada ink color ya, ink highlighter itu seperti ini. Kemudian ada apa namanya? Ink color. Jadi kita ingin mengganti pen ya, misalkan pen itu kita ganti warna yang lain, ya, kita pilih pen, kemudian kita ganti warna yang lain, misalkan warna hijau ya. Nah, ini bisa kita gunakan warna yang kita inginkan. Kemudian ada eraser ya, untuk menghapus coretan yang kita lakukan ya di situ.
Kemudian ada arrow option ya. Nah, di sini yang jarang kita gunakan ya. Oke, itu saja untuk penggunaan pointer option ya. Nanti bisa dicoba untuk slide-nya ya. Kemudian di sini ada tanda apa ini? Next ya. Ini kita ubah dulu untuk power option ya. Di sini saya nonaktifkan. Oke. Ya, di sini ada tombol next itu untuk menuju ke slide berikutnya. Jadi kita coba klik next. Ya, seperti ini. Oke. Di sini kita mulai merecord. Nah, di sini ada narasi ya. Kemudian di sini ada slide ya. Jadi record slide dan narasi ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian kita ingin ganti untuk apa namanya? Pointer dan sebagainya, itu kita bisa lakukan. Oke, langsung aja dicoba klik show. Nah, setelah kita mencoba tadi akan muncul tanda icon ya yang masuk pada bagian slide ya. Di sini ada slide, di sini akan muncul icon. Icon di sini adalah berisi suara yang tadi saya berikan pada saat merecord slide ya. Coba kita dengarkan. Di sini untuk mempause klik kanan aja. Nah, klik kanan dia akan otomatis akan pause ya. Jadi menghentikan seperti itu ya. Jadi muncul suaranya. Nah, di sini bisa kita nanti kalau kita sudah selesai merecord ya. Ini disarankan untuk menaikkan volumenya menjadi sampai dengan volume yang paling atas. Nah, atau juga bisa di playback di sini ya. Sebenarnya ini sudah paling atas ya. Misalkan kita sudah menaikkan di volume height ya, paling tinggi, tapi kita manual aja lebih naik paling atas sendiri ya, kita naikkan paling atas. Kemudian di sini kita bisa melihat durasi lamanya slide ya, bisa kita lihat di bagian slide sorter di sini ya. Kalau teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada tanda bintang ya. Di sini adalah durasi ya, durasi lamanya slide pada slide pertama yaitu 51 detik. Sedangkan di slide kedua ini adalah hanya 28 detik. Nah, di slide 3 ini masih kosong karena tadi kita belum menuju ke slide ketiga untuk merecord slide. Untuk kembali kita nonaktifkan aja atau slide sortnya diklik kembali. Nah, maka akan kembali ke slide utama di sini. Nah, selanjutnya di sini ke bagian yang kedua ya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menghapus semua timing dan record slide ya di sini. Nah, untuk menghapus record slide ya semuanya bisa teman-teman lakukan itu diklik slide show, kemudian record slide show. Nah, di sini akan muncul clear. Nah, clear ini akan aktif jika sudah menggunakan record slide show. Nah, di sini ada dua pilihan adalah clear timing on current slide dan clear timing on all slides. Nah, ini untuk yang timing pada slide ya, durasi pada slide. Sedangkan yang di bawah adalah clear narration on current slide dan clear narration on all slides. Ini untuk narasi yang sudah direkam ya dengan menggunakan record slide show. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menghapus di slide tertentu, misalkan ya, slide tertentu saja, maka bisa diklik pada clear untuk durasinya ya. Misalkan di sini slide yang saya pilih adalah slide pertama ya. Slide pertama yang saya pilih, klik slide show, kemudian record slide show, kemudian clear. Nah, di sini ada pilihan clear timing on current slide. Nah, ini saya klik. Maka nanti durasi pada slide pertama itu akan hilang. Coba kita lihat di slide sorter. Nah, di sini tanda bintangnya sudah tidak ada detik atau timernya lagi ya, timenya lagi. Maka itu sudah terhapus pada slide pertama. Itu untuk menghapus durasi slide-nya. Nah, kemudian untuk menghapus icon suara, ini sebenarnya bisa dihapus secara manual bisa ya. Tinggal diklik pada ini, kemudian tekan tombol delete, ya itu selesai ya. Atau bisa juga kita gunakan record slide show, kemudian clear timing
on clear narration on current slide. Nah, di sini. Itu cara menghapus untuk slide tertentu ya. Tapi kalau ingin menghapus semua slide, maka bisa diklik pada record slide, kemudian clear. Nah, ini ada clear timing on all slides. Nah, ini dihapus semua. Kemudian clear lagi, kemudian clear narration on all slides. Ya, semua akan terhapus. Kita lihat di slide sorter. Ya, semua akan terhapus seperti itu. Kita kembali, klik aja slide sort. Nah, itu bagaimana kita cara menghapus slide ya, slide narration ya, dan durasi slide dengan menggunakan record slideshow. Baik, di sini saya akan coba untuk merecord untuk semua slide ya. Sampai dengan selesai nanti kita cek apakah ada yang kurang sesuai atau tidak pas untuk merecord narasi dan durasinya. Nanti kita akan coba untuk editing. Langsung saja klik pada slide pertama, kemudian slideshow, record slideshow, kemudian pilih yang start recording from beginning, kemudian start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto. Di sini saya akan kita ulangi ya. Kita ulangi di sini. Repeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto pada materi PowerPoint atraktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint atraktif. Apa itu? Yaitu atraktif adalah mempunyai daya tarik dan bersifat menyenangkan. Unsur-unsur atraktif di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama di situ adalah huruf, ya. Yang kedua adalah animasi. Yang ketiga adalah gambar. Yang keempat adalah video. Dan yang kelima adalah audio. Kita ulangi ya. Ya, unsur-unsur atraktif dalam pembuatan PowerPoint di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah huruf. Yang kedua adalah animasi. Saya ulang lagi. Ya, di sini ada beberapa hal dalam unsur atraktif ya dalam pembuatan PowerPoint. Yang pertama adalah huruf. Yang kedua adalah animasi. Yang ketiga adalah gambar. Yang keempat adalah video. Yang kelima adalah audio. Yang keenam adalah transisi. Yang ketujuh adalah grafik. Yang kedelapan adalah bentuk. Kemudian yang sembilan adalah skema. Nah, dari kesembilan ini nanti kita akan coba memberikan pengaturan atau format, baik itu jenis, ukuran, kecepatan, warna, posisi, dan lain-lain. Ya, berikut ini adalah contoh yang pertama dalam PowerPoint atraktif. Sebagai contoh adalah lorek ngalor. Di sini ada beberapa hal yang menarik, yaitu pada backgroundnya dan ada gambar yang bergerak, animasi ya. Nah, yang sering dijumpai dalam PowerPoint atraktif di sini adalah huruf. Kemudian yang kedua adalah transisi, gambar, skema, animasi, kemudian bentuk. Kemudian berikutnya di sini, nah ada efek dari dari suatu gambar di sini. Yang nomor 3 adalah good health and well-being ya. Jadi sustainable development ya. Di sini ada animasi yang bergerak-gerak untuk mempertegas atau membuat daya tarik di sini ya. Nah, di sini saya ubah PowerPointernya. Ya, di sini ada tombol-tombol 1, 2 ya. Di sini bisa berfungsi untuk mengklik ke tombol slide berikutnya. Kemudian di sini juga ada penggunaan bagan ya. Penggunaan bagan ya. Kemudian ada gambar yang disertai dengan ada efek animasi pada angka ya. Kemudian di sini juga ada animasi ya. Pada slide berikut ini ada animasi GIF ya. Jadi ada gambar yang
memiliki animasi GIF, kemudian ada tanda panah, shape, yang bergerak atau beranimasi naik dan turun. Ya, untuk membuat daya tarik dari slide tersebut. Nah, untuk contoh yang kedua di sini hanya terdiri adalah huruf, kemudian transisi, gambar, skema, animasi sederhana, kemudian video. Nah, di sini ada kelebihan adalah video dalam penggunaan contoh dari PowerPoint atraktif ini. Saat ini kondisi kesehatan gigi dan mulut Ya, masyarakat di sini Indonesia masih ada memprihatinkan. video. Berdasarkan riset kesehatan Di video ini di sini ada penjelasan kurangnya kesadaran ya. dan mulut dalam hal Jadi kurangnya kesadaran Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi ini video yang berkaitan dengan PowerPoint ini. Nah, kita bisa menggunakan tombol play dan stop, pause ya, maaf, play dan pause untuk memberikan ketika Anda memberikan penjelasan, maka di pause. Ketika sudah tidak memberikan narasi, silakan bisa diklik play. Cukup tinggi, yaitu 4,6%. Oke, selanjutnya adalah animasi. Ini ada efek animasi pada slide ini adalah gambar ya, gambar animasi yang bergerak ya. Kemudian ini sama seperti biasa. Baik, seperti itu contoh-contoh dalam PowerPoint atraktif ya. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bisa kita klik kanan ya untuk mengakhiri, bisa klik end show atau tekan tombol escape pada keyboard ya. Atau kalau sudah di akhir ini tekan tombol next, nanti dia akan keluar dari recording slideshow. Nah, di sini saya pilih aja end show. Nah, dari narasi yang kita sudah berikan, kita akan coba cek terlebih dahulu dengan menggunakan slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto pada materi PowerPoint atraktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint atraktif. Apa itu? Yaitu atraktif adalah mempunyai daya tarik dan bersifat menyenangkan. Ya, baik, di sini tadi sudah kita perhatikan ada beberapa hal yang mungkin harus kita perbaiki. Mungkin yang di poin 2 ya, kita lihat untuk narrationnya. Di sini kita klik pada slide kedua. Nah, untuk melihat apakah ada kesesuaian antara durasi suara dan durasi pada slide, maka kita bisa klik pada icon yang ada di suara ini. Nah, di sini kita arahkan aja kursor di bagian tepi sini. Ya. Maka di sini akan menunjukkan time, yaitu adalah 50,93. Ini untuk durasi pada suara. Sedangkan untuk durasi slide, kita juga bisa melihat di transition. Ya, di menu transition, di sini ada tulisan 45,93. Berarti lebih dulu di ini ya, di slide durasi suara ya di sini. Nah, ini kita cek dulu suaranya. Ya, di sini ada beberapa hal. Nah, di sini kita harus menyesuaikan, berarti di sini berapa ini? 50,93. Maka di sini untuk durasi slide kita atur ya 50,93. Yang pertama, kita bisa mengatur editing di antara transition, durasi slide dan suara itu harus sama. Kita coba ya. Klik lagi slideshow untuk ngecek. Ya, di sini ada beberapa hal dalam unsur atraktif ya dalam pembuatan PowerPoint. Ya, berikut ini adalah contoh. Oke, baik, sudah bisa ya, sudah benar ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk misalkan kalau ada yang kita
misalkan ya, ada yang kita editing suaranya. Nah, ini caranya gimana? Nah, bisa diklik pada icon suara tersebut. Kemudian klik playback ya, misalkan di sini yang slide 3 ya. Playback, kemudian ada trim audio. Nah, di sini kita bisa melihat suaranya apakah ya. Berikut ini adalah contoh yang pertama dalam PowerPoint atraktif. Sebagai contoh adalah lorek ngalor. Di sini ada beberapa hal yang menarik, yaitu pada backgroundnya dan ada gambar yang bergerak. Nah, di sini untuk pemotongannya agak jauh ya, jadi di sini lebih panjang, maka kita bisa mengatur menggeser ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita ya, berikut ini adalah contoh. Kita bisa atur di bagian batas kiri, kita geser juga sini. Nah, ini yang kita akan ambil di bagian tengah ini ya, antara yang bagian depan, awal, dan akhir. Kita juga bisa mengatur pada time yang ada di sini. Ya, langsung diketik aja durasi yang mau diinginkan, awal dan akhir gitu ya. Nah, ini kalau sudah diklik OK. Seperti itu. Itu cara mengediting atau mentrim audio yang sudah kita record. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk memberikan background musik ya pada PowerPoint ini. Nah, untuk yang sebelum kita memberikan background, di sini kita bisa mengecek suaranya di sini ya. Untuk setiap suara ini diharapkan bisa dinaikkan suaranya ya, dimaksimalkan biar suaranya pada record yang sudah kita lakukan itu terdengar jelas. Assalamualaikum. Nah, ini harus kita naikkan pol ke atas ya. Kita juga bisa menggunakan playback, tapi di sini biasanya untuk yang high ini ya, ini tidak bisa sampai maksimum ya, maka di sini kita tambahkan pol maksimum ya. Kemudian di sini kita bisa icon yang ada di sini, ini kita bisa keluarkan ya. Kita bisa keluarkan di sebelah kiri atau kanan, pokoknya keluar dari slide ya. Karena kalau misalkan kita ingin mempublish dalam bentuk MP4 atau video, maka itu akan terlihat ya file suara tersebut. Nah, ini semua harus kita buat poll ya, semua. Kemudian kita geser ke luar. Ya, kalau sudah semua di sini kita akan coba memberikan background ya, background musik untuk pengantar di intro dan isi ya, biar tidak membosankan untuk tampilan dari slide kita. Oke, langsung saja kita buka di situs ya. Kita akan mengambil beberapa website ya, jadi penggunaan dari situs dalam penggunaan dari langsung saja kita langsung mengambil di suatu situs yang namanya adalah bensound.com ya. Ya, ada beberapa aplikasi situs-situs yang penyedia suara, file musik, dan ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, di sini saya menggunakan yang gratis ya. Ada juga penggunaan di audio library ya. Jadi kalau di Google itu ada namanya YouTube Audio Library di situ. Nah, ini juga penyedia suara beberapa efek yang aman digunakan dalam penggunaan untuk konten kreator atau video pembelajaran ya, yang nanti akan kita masukkan ke dalam YouTube ya. Jadi di sini kita bisa memilih beberapa genre ya untuk dicari musik yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya coba aja langsung ke bensound ya, bensound.com ya di sini. Di sini bensound.com, sedangkan yang di sini adalah YouTube Audio Library. Ketik aja Audio Library pada Google di situ ya. Nah, di sini saya menggunakan di website adalah bensound.com ya. Saya pilih di royalty free music.
Nah, untuk apa namanya, website ini dia gratis, boleh digunakan asal memberikan kredit ya. Jadi mencantumkan nih, kita klik aja info di sini. Misalkan ini yang kita pilih Samar ya. Nah, di sini ada keterangan ya. You are free to use this music in your multimedia project ya, baik online video seperti YouTube ya, atau website, animation dan seterusnya ya. Selama Anda mengkredit bensound.com ya. Jadi ya teman-teman bisa menggunakan sound ini jika memberikan kredit ya bagi bensound.com, yaitu dengan memberikan mengcopy paste ya. Ini ada dua ya, bisa musik www.bensound.com ya, atau royalty free music from Bensound. Nah, ini bisa di copy paste ke deskripsi pada video YouTube teman-teman. Nah, selanjutnya bisa langsung aja diklik download di situ. Misalkan ini kalau kita langsung ingin mencoba. Ya, kalau memang ini yang diinginkan, klik aja download ya. Kemudian start download. Kita tunggu prosesnya, kemudian kita cek yang lain. Untuk musik yang kita akan gunakan yang lain. Misalkan di sini saya coba klik yang Creative Minds. Atau ini. Ya, misalkan ini yang untuk musik ya, kita download aja langsung, klik download. Kita klik start download. Ya, kalau sudah di situ kita akan coba untuk masukkan ke dalam PowerPoint yang sudah kita beri narasi tadi. Caranya, baik kalau sudah kita menyiapkan file musik atau background ya, instrumen yang nanti kita akan coba memasukkan ke dalam PowerPoint kita yang sudah bernarasi. Sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah klik insert, kemudian audio, kemudian audio on my PC. Nah, di sini kita masukkan tadi Bensound Samar ya. Kita klik Bensound Samar. Kalau sudah, klik insert. Nah, selanjutnya di sini kita cek. Nah, ini kita suaranya terlalu keras. Ini kita volumenya kita kecilkan. Bisa juga diklik pada volume low. Nah, tapi di sini low-nya masih kurang bawah ya. Jadi kita geser ke bawah di sini. Tapi jangan terlalu bawah. Seperti ini, kita cek. Pokoknya intinya di sini jangan sampai suara ini mengganggu dari narasi. Kita atur lagi di sini. Nah, sini kita coba cek lagi. Oke, selanjutnya di sini icon ini kita keluarkan dari slide. Nah, untuk pengaturan berikutnya, di sini kita coba cek dulu ya untuk slideshow. Assalamualaikum. Sorry. Nah, setelah kita mengatur volume, di sini kita atur ya di bagian animation, kemudian animation pane. Nah, bagian Bensound ini kita naikkan posisinya. Ini bisa kita klik pada suara, kemudian dinaikkan pada tombol yang tanda segitiga ke atas ini. Nah, kita naikkan terus ya, paling atas ya, seperti ini ya. Kita coba untuk slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buat, sorry, di sini kita ganti ya, di kan on click ya, jadi ini kita ganti pada start with previews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan coba untuk memotong ya, jadi dipotong suaranya biar tidak terlalu lama di sini. Jadi ini terlalu lebih, nih kita potong. Caranya klik pada icon pada suara di sini, kemudian klik playback ya. Kemudian trim audio. Nah, tadi suaranya untuk transitionnya berapa tadi? Saya lupa. Transition di sini 23,91. Maka di sini kita klik pada icon suara, kemudian playback. Di sini kita trim audio,
Kita atur ya di sini. Langsung aja diketik aja 23 ya, taruh 24. Oke, kalau sudah diklik OK. Cek lagi 23,91. Oke. Nah, di sini kita coba pada animation pen-nya kita cek lagi. Oke, ini kita pilih start preview saja dulu. Oke, kalau sudah kita slideshow lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto pada materi PowerPoint Abstract. Baik, di sini ada kesalahan sedikit ya. Kita editing di bagian slide pertama, kemudian animation pen. Nah, di sini pada band sound suaranya, di sini kita klik pada tanda panah segitiga ke bawah, kemudian effect option. Nah, di sini pada stop playing, di sini after current slide ini kita pilih after. After di sini kita atur satu ya, satu slide karena di sini nanti untuk intro hanya di slide pertama. Kalau sudah klik OK. Nah, selanjutnya kita coba untuk slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto pada materi PowerPoint Atraktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint Atraktif. Apa itu? Yaitu atraktif adalah mempunyai daya tarik dan bersifat menyenangkan. Ya, di sini ada pas ya. Jadi sudah pas di sini. Oke, selanjutnya ini yang slide pertama ya. Untuk slide pertama untuk intronya sudah. Yang slide kedua untuk bagian isi kita akan memberikan background juga. Langkahnya sama, klik insert dulu ya. Kemudian klik audio, kemudian audio on my PC. Selanjutnya cari misalkan di sini saya pakai band sound ukulele ya. Ukulele insert. Nah, untuk pengaturannya di sini saya langsung play in background ya. Jadi saya klik di sini kemudian pada musiknya mana tadi. Nah, ini ada musik di sini ya. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung klik aja pada menu playback kemudian play in background ya. Dan volumenya kita pilih yang low. Nah, kita cek di sini masih terlalu tinggi ya, kita turunkan lagi. Ya, cukup seperti itu. Nah, ini ikonnya kita keluarkan dari slide ya, biar tidak pada saat nanti publish tidak terlihat untuk ikonnya. Nah, selanjutnya di sini kita coba ya, kita coba. Nah, ini untuk slide ini bisa ke semua slide ya. Jadi ini sampai slide terakhir di situ. Kita coba. Kita mulai dari sini. Ya, di sini ada beberapa hal dalam unsur atraktif ya dalam pembuatan PowerPoint. Yang pertama adalah huruf. Yang kedua adalah animasi. Yang ketiga adalah ya, langsung saja. Ya, ini udah bisa ya. Jadi masih tetap berlanjut untuk musiknya. Berarti sudah berhasil. Nah, oke, seperti itu untuk memasukkan background ke semua slide ya. Baik untuk membuat intro, kemudian untuk memberikan background untuk isi dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba langkah terakhir yaitu mempublish ya. Jadi di sini kita akan mempublish slide materi perkuliahan ke PowerPoint slideshow dan MP4. Nah, untuk langkah yang terakhir ini di sini saya misalkan teman-teman ingin meng-save ya dalam bentuk PowerPoint PPT ya. Belum dibuat dalam bentuk PowerPoint show atau video ya. Ini langkahnya hati-hati ya. Jadi ketika kita men-save itu kita harus benar ya dalam memilih format type-nya. Nah, contohnya seperti ini caranya. Klik file, kemudian save as ya. Kemudian kita pilih lokasi yang mau kita simpan di mana.
kita misalkan di desktop ya. Ini kita beri, misalkan kita ganti namanya ini plus narasi ya. Misalkan plus narasi. Nah, di sini save as type-nya ini kita pilih yang paling atas sendiri ya. Yang PowerPoint presentation ya, PowerPoint presentation dalam kurung di sini ekstensinya PPTX ya, bukan yang PowerPoint 97 sampai 2003 presentation. Maka kalau teman-teman pilih yang ini nanti hasil record dan sebagainya itu jadi hilang ya. Jadi terconvert ya. Jadi hati-hati ya, kita pilih yang paling atas adalah PowerPoint presentation ya ini. Dengan extension adalah PPTX. Nah, kalau sudah di save. Ini kalau misalkan teman-teman ingin menyimpan terlebih dahulu sebelum mempublish ya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mempublish, yang pertama adalah membuat PowerPoint show ya. Jadi ada dua, publish dalam bentuk PowerPoint show, dan yang kedua adalah publish dalam bentuk video atau MP4. Nah, di sini kita klik file, kemudian kita save as lagi, kita ubah ke, misalkan kita simpan ke desktop ya. Nah, di sini kita pilih yang PowerPoint show ya. PowerPoint show-nya kita pilih, nah ini PowerPoint show, atau dalam ekstensinya adalah PPSX ya di sini. Nah, di sini kita pilih, kemudian pilih lokasi, kemudian save. Nah, kita lihat hasilnya di desktop. Oke, di sini nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini langsung, jadi mahasiswa atau si pengguna, user itu nanti langsung tinggal double klik aja, nanti tinggal muncul langsung PowerPoint yang tertampil di situ. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Jadi langsung PowerPoint sudah ada narasinya ya. Jadi mereka tinggal menggunakan PowerPoint, dan untuk PowerPoint show ini ya, ini bisa langsung di next ya. Jadi bisa dikontrol oleh si pengguna atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama ini saya. Bisa langsung di slide di next. Ya, di sini ada beberapa hal dalam unsur atraktif seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk mempublish dalam bentuk MP4 atau video. Klik aja file, kemudian kita export. Ya, di sini ada pilihan export. Nah, di sini ada pilihan create a video. Ya, di situ. Nah, ada pilihan presentation quality-nya, ada yang HD, ya, ada yang ini full HD, yang di sini HD, kemudian ada juga, oh ya, ini maaf, ini yang full HD, kemudian di sini ada HD, kemudian di sini standar. Ya. Nah, kita misalkan cukup yang standar aja lah, ya, misalkan seperti itu, maka kita pilih yang low quality, misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih create video, kita klik create video. Nah, kemudian kita tentukan lokasinya, misalkan desktop saja, kita klik save. Nah, di sini akan ada proses untuk convert, membentuk dari PowerPoint ke video. Ya, tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Baik, di sini sudah selesai untuk proses ekspor dalam bentuk ke video atau MP4. Kita cek hasilnya di desktop. Ya, ini untuk kapasitas filenya adalah 85,7 MB ya. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Jadi sudah berhasil ya. Baik, seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.